Apabila tanah membutuhkan air, kemudian mengalirkan. Jadi jadi sensor ini mengidentifikasi dulu kondisi tanahnya. Kemudian apabila tanahnya membutuhkan air, maka sistem akan mengalirkan air di sini. Kirim di sini contohnya raspberry sama. Kemudian channel relay, kemudian water pump, kemudian di sini ada wirelessnya. Kemudian di IoT diimplementasikan di smart city, yaitu salah satunya adalah traffic management dan pemantauan kualitas udara. Nah, implementasi dari smart city akan mendeteksi kemacetan lalu lintas, kemudian akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengaturan traffic light agar tidak terjadi kemacetan. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan sensor dan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi IoT di smart city itu terkait dengan kemacetan. Dan dari sensor di sini ada bisa juga dengan udara, kemudian panas, kemudian mengirim ke traffic light, mengirim ke operator. Jadi banyak implementasinya di smart city. Kemudian implementasi IoT di energi manajemen, khususnya energi bertujuan untuk melakukan pemantauan cadangan energi dan pemantauan jumlah energi yang dihasilkan. Gunakan untuk memastikan pasokan energi selalu terpenuhi. Nah, untuk energi manajemen, jadi pendeteksian berbagai sumber energi menggunakan sensor yang sesuai dan dilakukan pengumpulan data secara real time sebagai data pengambilan keputusan. Nah, energinya seperti ini. Kemudian smart water system, implementasi IoT di smart city ini bagian daripada implementasi di smart city juga, itu memudahkan untuk memudahkan pendeteksian kualitas air maupun identifikasi kerusakan saluran air. Nah, di implementasinya disematkan di berbagai sensor yang mendukung monitoring kualitas air dan saluran air sehingga dapat dimonitoring secara jarak jauh. Kemudian smart parking di sini implementasi IoT di smart parking itu mendeteksi area parkir yang kosong sehingga dapat memudahkan pengguna parkir dalam menempatkan kendaraan. Nah, sensor ini bekerja dengan mendeteksi adanya kendaraan pada area parkir lalu memberikan informasi ke server apakah ada kendaraan atau tidak. Nah, contohnya di sini ketika di atas ini kan contohnya di Mall Alam Sutra atau mall mananya, saya lupa lagi. Sudah melakukan IoT dari parkir. Nah, di atasnya ini dipasang sensor-sensor. Nah, ketika sensor membaca di bawahnya ada mobil, kemudian lampu ini merah. Nah, akan tetapi sensor ini ketika di bawahnya tidak ada objek yang terdeteksi, maka lampu ini hijau. Sehingga si pengguna parkir dapat mengetahui mana-mana dari kejauhan itu mana-mana yang parkirnya kosong atau yang udah terisi. Dilihat dari warna lampu tersebut. Nah, kemudian potensi IoT jika disandingkan dengan berbagai teknologi yang sedang berkembang pada tahun 2025 nilainya mencapai 6,2 triliun dolar atau setara kurang lebih sekian lah. Saat ini terdapat 9 sektor IoT yang bisa dikembangkan di tahun 2022 hingga 2025. Nah, sektor tersebut di antara lain adalah dari sektor kesehatan, tadi contohnya mungkin belum ada, contohnya dari pendeteksian jantung, kemudian apa namanya, cek kehamilan dan lain-lain di sektor kesehatan. Nah, sektor tersebut diantaranya sektor kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang dan perminyakan.
Ada 3 hal besar yang akan menjadi pokok pengembangan IoT menurut siapa ini? Source System. Meningkatkan Ada 3 hal yang menjadi pokok perkembangan itu, yaitu meningkatkan operasional dan efisiensi, meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan, serta meningkatkan produktivitas penjualan. Nah, ini juga menjadi peluang bagi kita yang bergerak di bidang IT, bahwa potensi IoT itu potensi IoT itu ketika kita menggeluti di bidang IoT itu nilainya mencapai 6,2 triliun. Bahkan menurut penelitian tersebut, dari tahun 2022 hingga 2025, apa aja sektornya, yaitu sektor di bidang kesehatan, terus di bidang makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Sebelumnya kita contohkan tadi implementasi IoT di berbagai bidang. Kemudian potensi di IoT di Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam bisnis Internet of Things di Indonesia, dengan lebih dari 400 juta perangkat sudah terhubung. IoT membuka berbagai peluang bagi organisasi dan perusahaan era industri 4.0 untuk tumbuh menjadi lebih relevan, sehingga membuka peluang pendapatan baru. Nah, adapun fungsi IoT, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi energi. IoT dapat membantu menghemat energi dan mengurangi biaya energi dengan mengoptimalisasikan penggunaan energi dalam berbagai sektor, seperti pada sistem penerangan dan pendingin ruangan yang tadi kita contohkan. Kemudian IoT itu dapat menyediakan data yang akurat dengan real time yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, membuat keputusan yang lebih baik, dan pengambilan keputusan. Kemudian IoT dapat meningkatkan keamanan. Contohnya dengan kita memasang CCTV dan dilengkapi dengan sensor-sensor nya meningkatkan keamanan. Contohnya kita membuat sensor gerak, jadi ketika ada orang yang bergerak, kita mengirim informasi SMS atau menelepon atau apalah, nanti harus ada ide-ide baru yang harus diciptakan. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan adanya IoT terhubung secara terus-menerus, IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti manufaktur, pertanian, dan logistik yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian dapat meningkatkan kenyamanan, dan kemudahan dalam penggunaan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Jadi fungsi IoT itu seperti ini kurang lebih. Nah, adapun kekurangan dari Internet of Things, karena semua perangkat sudah terhubung ke internet, maka timbul masalah baru, yaitu kekurangannya ada masalah privasi. Nah, sistem IoT ini menyediakan data pribadi penting dan detail lengkap tanpa partisipasi aktif pengguna. Jadi masalah privasinya harus lebih diperketat lagi. Kemudian kurangnya standarisasi internasional, karena nggak ada standar untuk contohnya sensor kebakaran itu seperti apa, maka kontabilitas internasional IoT atau perangkat dari pabrikan yang berbeda akan bermasalah untuk berkomunikasi satu sama lain. Menurut sensor satu ini panas itu A, menurut sensor 2A, jadi tidak ada standarisasi untuk kurangnya standarisasi. Terus yang selanjutnya adalah ketergantungan yang tinggi kepada internet. IoT sangat bergantung pada internet dan beberapa fungsi secara efektif tanpanya. Jadi tidak dapat berfungsi secara efektif kalau tidak ada internet. Internetnya mati, ya udah nggak bisa diapa-apain, karena kita udah terbiasa matiin lampu, terus dari jarak jauh dan lain sebagainya. Meningkatkan pengangguran. Nah, di samping itu, karena semuanya serba otomatis, dari mulai mengepel, sudah ada mesinnya, kemudian contoh hal kecil itu tol, penjaga tol yang tadinya seumur-umur tidak akan ini, maka
jadi meningkatnya pengangguran digantikan oleh mesin. Kemudian masalah keamanan. Terus ya, sistem informasi, sistem IoT saling berhubungan dan berkomunikasi melalui jaringan. Jadi menawarkan sedikit kontrol meskipun tindakan keamanan. Kemudian kompleksitas sistem, merancang, mengembangkan, memelihara, mengaktifkan teknologi ekstensif ke IoT cukup rumit. Yang lebih digarisbawahi karena yang lebih digarisbawahi oleh saya itu potensi IoT itu di Indonesia itu lebih sangat tinggi. Itu membuat peluang-peluang kita untuk berimajinasi, membuat atau apa namanya, membuat bagi lahan untuk kedepannya. Kalau melihat data dari ini potensi IoT disandingkan dengan berbagai teknologi dari tahun ke 6 mencapai 6,2 triliun dolar. Nah, kita mau menjadi bagian dari itu atau kita hanya sebagai penonton atau penikmat, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin terkait materi IoT ini saya ulang lagi. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya ulang lagi ya untuk di recap. Jadi untuk target mata kuliah hari ini kita target hari ini kita lihat target untuk pertemuan hari ini teman-teman bisa mengetahui ada sejarah dan definisi IoT. Tadi sudah saya sebutkan sejarahnya A sampai dari mulai A sampai Z lah. Dimulai dengan revolusi industri, kemudian era revolusi industri 1.0 sampai kepada 4.0. Kemudian di sini konsep dan cara kerja IoT seperti apa. Nah, setelah itu tadi konsepnya cara kerja IoT itu sesuatu hal, barang atau apa yang terhubung dengan internet. Kemudian fungsi IoT itu apa, untuk apa, kemudian perangkat IoT, kemudian contoh penerapan IoT. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai ini. Belum, Pak. Baik, saya lanjut. Jadi saya recap lagi. Nah, diharapkan teman-teman dari pertemuan kali ini, yang pertama poin-poin penting yang ditarik yaitu teman-teman bisa mengetahui sejarah dan definisi tentang IoT, terus konsep cara kerja IoT seperti apa, fungsi IoT seperti apa, terus perangkat IoT seperti apa, kemudian penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Nah, dimulai dengan saya ulang lebih cepat lagi di merekap biar karena dalam pembelajaran itu yang paling diingat itu yang pertama, yang di tengah-tengah itu lupa apa yang diomongin, maka yang di pertama dan yang terakhir. Nah, yang pertama sejarah dan definisi itu dimulai dengan revolusi industri dari mulai era 1.0, kemudian era 2.0 di mana era 1.0 ini dimulainya dengan penemuan mesin uap, kemudian yang terus 2.0 dimulai dengan ditemukannya teknologi listrik, kemudian era 3.0 itu di penggunaan robot dan komputer untuk kehidupan sehari-hari, kemudian era 4.0 di mana kehidupan internet dapat internet mulai ada. Kemudian dari masuk ke industri 4.0 itu dimulai dengan ada istilah dengan Internet of Things. Nah, Internet of Things ini di dalamnya terdapat berbagai macam jenis. Ada big data, ada automatic robot, ada
system integration, ada cyber security, cloud computing, ada adaptive manufacture, atau augmented reality. Ini industri 4.0 yang sedang kita jalani. Kemudian sejarah IoT ini dimulai dari 1980 ditemukannya mesin mesin Coke IoT, kemudian 1989 ditemukannya pembangkang IoT yang internet, kemudian 1991 yaitu PC kontemporer, kemudian 99 sampai 2022 muncul istilah IoT dengan ditemukannya RFID. Kemudian 2003, 2008, kemudian 2011 wide spectrum dan spektrum sampai saat ini. Kemudian kita perjelas lagi definisi IoT. Definisi IoT adalah Internet of Things, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah internet dan things, yaitu barang. Di mana internet sendiri didefinisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol internet. Sementara thing dapat diartikan sebagai objek di dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet. Jadi definisi IoT secara sederhana yaitu barang-barang yang terhubung ke internet, gitu, yang barang yang terhubung ke internet yang mempunyai sensor. Kemudian di sini ada pengertian IoT menurut peneliti, ada menurut IEEE, ada menurut ISO, ada menurut itu. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa Internet of Things ini lebih sederhana lagi adalah sebuah konsep yang menghubungkan perangkat elektronik dan objek yang terhubung ke internet. Lebih terus konsep dan cara kerja IoT yang pertama itu ada IO device. Nah, IoT ini dibagi menjadi IoT device ini bentuknya ada sensing device, kemudian ada general device. Nah, sensing device lebih mengacu kepada barang-barang yang lebih khusus. Contohnya di sini ada sensor panas, sensor gerak, sensor cahaya, dan sensor dan lain-lain. Nah, di sini ada general device. General device ini sesuatu yang mempunyai beberapa sensor. Contohnya HP, jam, AC, terus TV, dan lain sebagainya. Nah, cara kerja IoT yang pertama yaitu dari device ini bentuknya kita contohkan dari CCTV. Dari CCTV menangkap kamera gambar, dikirim kepada internet, kemudian dianalisis oleh server, kemudian teman-teman bisa mengakses CCTV tersebut. Jadi kurang lebih perputaran alurnya cara kerja IoT itu barang masuk ke cloud, kemudian dianalisis, diproses secara komputer, secara mesin, kemudian teman-teman bisa mengaksesnya. Konsep cara kerja IoT. Nah, adapun dapat dikatakan sebagai IoT device adalah 4 komponen. Tadi ada sensor, CPU, ada sistem operasi, ada jalur komunikasi. Jadi sensor berfungsi sebagai penerima, kemudian CPU komputer berfungsi untuk membuat perangkat, kemudian sistem operasi untuk menjalankan, kemudian jalur komunikasi untuk menginformasikan dan CPU. Nah, implementasi IoT di sini di berbagai industri, kalau tadi udah saya paparkan, di bidang industri, kemudian di bidang logistik untuk men-tracking, kemudian di bidang pertanian, contohnya ini untuk mendeteksi kondisi tanah, kemudian di sini di bidang smart city, kota pintar, di sini ada berbagai macam IoT yang bisa dilakukan. Itu ada sensor panas, terus kemudian ada sensor apa namanya traffic light di sini, kemudian di sini ada manajemen, ada aplikasi dan lain sebagainya. Terus implementasi energi manajemen di sini, kemudian ada di smart water system, kemudian ada di parkir, kemudian ada di apa namanya tadi contoh. Nah, dari berbagai macam penerapan IoT
ternyata potensi IoT khususnya bagi teman-teman atau bagi kita yang bergerak di bidang IT itu berpotensi besar. Itu kalau melihat penelitian, kita mau menjadi penonton atau penikmat atau kita sebagai kolaborasi di atau kita sebagai menikmati penikmat apa namanya IoT, tergantung kita sendiri mau penikmat atau pemakai atau kita sebagai pembuat, karena potensi IoT di Indonesia ini lebih menurut penelitian ini 2025 nilai mencapai 6,2 triliun dolar. Nah, saat ini terdapat 9 sektor IoT yang bisa dikembangkan di tahun 2022. Jadi mungkin teman-teman nanti akan di mana kita akan ngebuat, kita akan berkontribusi di bidang IoT. Nah, sektor tersebut di antara lainnya di sini ada di sektor kesehatan, mungkin nanti contohnya apa, kemudian di sektor makanan, sektor minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Kemudian potensi IoT di Indonesia yaitu peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bisnis internet Indonesia melebihi 400 juta. Nah, adapun dari potensi tadi, kemudian fungsi. Nah, jadi fungsi diterapkan IoT ini meningkatkan efisiensi energi, kemudian menyediakan data yang akurat, meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, di samping daripada kelebihan daripada IoT, pasti ada kekurangannya. Jadi internet IoT itu dari masalah privasi, kemudian kurangnya standarisasi dari internasional, terus ketergantungan internet yang tinggi, kemudian peningkatan pengangguran, permasalahan keamanan, kemudian kompleksitas sistem. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada tugas. Buatkan tugas berdasarkan ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, dari Tidak, Pak. Pak, mungkin nanti kita praktek tuh kira-kira pertemuan keberapa? pertemuan keempat nanti di kampus atau offline, online, bisa offline atau offline di kampus nanti pertemuan kalau nggak salah, kalau nggak pertemuan keempat adalah pertemuan pertemuan kelima. Itu menggunakan apa namanya alatnya yang tadi saya bilang Arduino. Arduino mungkin Ahmad sudah pernah nyoba kali ya, yang pakai Arduino, yang pakai apa namanya, yang Pak Ono itu pakai objek blok. Sebenarnya objek blok dengan Arduino itu, objek blok itu untuk memudahkan, gampang sebenarnya kalau objek tinggal drag-drag sebenarnya. Kalau yang saya tahu objek blok itu buat orang belajar IoT dasar pakai objek blok. Jadi tinggal kita nggak perlu mengetahui apa namanya, mengetahui codingan, tinggal klik-klik-klik jadi aja gitu objek blok. Nah, kalau yang dulu saya belajar itu ya diketik sendiri, ini mana pinnya mana, ini apa gitu. Mungkin teman-teman juga kan udah pernah belajar terkait dengan apa namanya IoT, terkait dengan pemrograman. Nah, pemrograman yang dipakai, nah itu yaitu C, bahasa C lah, tapi bahasa C yang tidak begitu kompleks. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk tugasnya, karena di sini ada potensi, menurut data yang saya baca itu ada potensi IoT itu lebih tinggi, itu mencapai 6,2 triliun dolar. Maka nah di sini ada tinggal sektor. Nah, kita berbicara dengan ada sektor. Di sini kan tadi ada 6. Di sini ada apa namanya?
9 sektor IoT yang bisa dikembangkan di Indonesia di 2022. Yang pertama adalah sektor minuman. Nah, dari sektor ini coba nanti kumpul buat tugas contoh sektor IoT di bidang yang pertama, saya ketik aja di sini. Nah, penerapan IoT di Nah, contoh penerapan IoT di bidang yang pertama kesehatan, yang kedua makanan, yang ketiga minuman, yang keempat pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Tadi sempat saya contohkan ada di bidang logistik, tadi di bidang apa namanya, di bidang logistik, di bidang parkiran, di bidang sebenarnya banyak contoh-contoh eh, penerapan IoT. Nah, kita mengacu kepada 9 sektor besar untuk kedepannya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Ada nggak ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Terima kasih. Oh, jadi mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena apabila ada yang salah itu datangnya dari saya, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tugas untuk tugasnya nanti maksimal dikirim minggu depan, dikirim ke email seperti biasa. Terima kasih. Baik, Pak.